Mana yang dikatakan bayyinah, yaiku rasulun, satu utusan minallahi yang datangnya dari Allah, yatlu kang macaake sapa rasul suhufan. Suhuf berarti lembaran-lembaran, mutahharatan. Suhuf iku adalah lembaran-lembaran mutahharatan kang suci. Maksudnya suci, tidak tercampur dengan kepentingan hawa nafsu, tidak kecampur dengan urusan-urusan duniawiyah. Dinul haq, dinul tauhid itu gak bahas urusan-urusan duniawiyah. Bila mana ada orang mengatakan ajaran tauhid, kok yo, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, kok yo berbicara dan mewajibkan jamaat itu untuk urunan kanggo dheweke, sing alasane kanggo bangun ngene padahal dinikmati sendiri, iku berarti modus mawon. Apa bayyinah yang dimaksud? Kebenaran yang pasti, yaiku rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yang rasul utusan itu datangnya dari Allah, yang membacakan suhuf, ayat-ayat ilmu-ilmu dinut tauhid mutahharah, suci, nggak ada kepentingan apapun kecuali mengarahkan ruhaniyah sampean untuk lekas tinggal no keakuannya, untuk lekas tinggalkan selain daripada Allah, untuk menuju dan bertemu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang ketika saat jasmaniyahnya itu beraktivitas apapun tanpa kecuali, tapi ruhaniyahnya itu bertemu Tuhannya. Bahasa Quran khasyi'un iku khusyuk, pertemuan. Penjabaran bertemu ini, dirimu merasa sudah tidak siapa-siapa, gampangane ngomong dirimu patung yang segala hal yang mempunyai gerak, yang mempunyai peran hanyalah hidup. Itulah yang dimaksud bertemu. Apapun kejadian yang ada pada diri jasmani Anda, yaiku rasulun, bayyinah adalah bukti yang nyata datangnya seorang rasul minallah, dari Allah, dari Tuhannya, dengan membawa suhuf, yatlu suhufam mutahharah, membacakan isi suhuf. Suhuf itu kertas-kertas, yang kertas itu ada tulisannya, yang tulisannya itu suci. Itulah wejangan-wejangan ilmu-ilmu tauhid. Wis gampangane ngon. Gini ki bayyinah. Ketika itu datang terhadap golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, iki cara bahasane syariat itu suhufam mutahharah, itu maksudnya Al-Quran, Al-Quranul Karim, yang dijadikan pedoman oleh umat Islam. Itu secara syariat, tapi secara hakikatnya adalah petuah-petuah, wejangan-wejangan, dawuh-dawuh dari seorang rasul, yang di dalam hatinya seorang rasul itu ada kitabnya yang disebut suhuf mutahharah. Apa?
yang terisi dari dawuh-dawuh khusus keesaan Tuhan. Iki disampaikan terhadap diri jenengan. Inilah Pak, qad tabayyana rusdu minal ghoi, wejangan-wejangan yang mendidik terhadap ruhaniyah kita untuk ruhaniyah itu terbebaskan dari belenggu pengaruh hawa nafsu. Sebab setiap diri kita ruhaniyah dipengaruh dan dibelenggu oleh nafsu supaya hati atau ruhaniyah kita beriman pada selain Allah. Sampai nek ngomong Allah jok saiki jok nduding ndukur lho ya. Nek nduding ndukur kadoan. Harus Allah. Tapi ya bingung no wong amen kok. Engko dituduh sampean ngaku-ngaku dadi Gusti. Ya wis gak usah nduding kenaken sing ditudingno. Terus di dalam suhuf itu isinya apa? Fiha iku tetep ing dalam suhuf kutubun utawi piro-piro tulisan kitab qayyimatun kang bener, kang lurus. Di dalam suhuf atau lembaran-lembaran itu tertuanglah ajaran-ajaran yang lurus. Yang dimaksud lurus ini ruhaniyah sampean tidak diajarkan untuk melihat kesenangan-kesenangan yang bersifatkan hayatat dunia, enggak. Tetapi yang dimaksud qayyimah ini adalah hati sampean diajak untuk lurus menyang Allah Subhanahu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Menghadapnya ruhaniyah jenengan terhadap wajah Allah, itulah siratul mustaqim. Fa'buduh itu di situ, Pak. Bahasa syariate fa'buduh mongko nyembah sirahu ing, itu tadi. Fa'buduh. Bahasa syariate hu Allah. Fa'buduh mongko nyembah sira kabeh madhepa bersaksiya ngimano nyawango sira kabeh hu ing kosong. Kosong iku hu iku kan Allah, Pak ya. Tapi sampean buka nanggone suhuf fiha kutubun qayyimah, mesti niki dikongkon ngilangi. Ya apa tulisan? Menang cep. Jadi di dalam suhuf itu yang suci fiha kutubun qayyimah. Terus ketika itu sudah datang di tengah-tengah orang ahli kitab dan orang-orang musyrik tadi, bagaimana? Wa matafarroqoh lan ora bakal pisah sopo alladzina utul kitabah, ahli kitab mau ora pecah, ora berselisih, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, illa mim ba'di ma illa mim ba'di ma, kecuali, artinya akan terpecah ini orang ini. Golongan ahli kitab terpecah, golongan wong musyrik terpecah setelah datangnya ja'athumul bayyinah. Apa? Bukti yang nyata. Artinya
Dinut tauhid yang dibawa oleh Rasul itu sudah datang, disampaikan di tengah-tengah orang ahli kitab dan orang ahli musyrik, maka terpecah. Wa minhum man hadallah. Satu, di antara golongan yang banyak tadi, ahli kitab dan orang-orang musyrik tadi ya, yang punya iman selain Allah, dalam hatinya itu masih ada selain Allah, nanti terpecah menjadi dua. Wa minhum man hadallah. Tapi ini golongan minoritas. Satu, mereka yang menerima hidayah pada Allah akhirnya sadar, ahli kitab. Contohnya saya, wis gak usah lihat saya sendiri. Yang tadinya saya merasa alim, merasa punya pengikut ribuan. Apa itu? Keakuan diriku sudah tiada. Ini terpecah, berarti golongan minoritas sadar. Akhirnya seiring dengan tiap saat dan waktu saya itu selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah yang sebenarnya, iman saya ketata. Akhirnya iman saya dijadikan sebagai iman yang sudah ihsan. Islam, iman, ihsan. Betul, bener, imane wis bener, wis gak ono wong wedoki, wis gak ono ilmu pengikut, wis gak ono. Ning jero dodo iki wis ra eneng. Ini terpecah. Tapi wa minhum man haqqat minadz-dhalalah, kebanyakan golongan yang kedua, mayoritas itu masih bersikukuh di dalam ajarannya, di dalam keimanannya. Ibaratnya wong Islam imane belum ihsan, masih tetap di iman. Iman pada siapa? Selain Allah. Iku tadi, kok aku duwe pangkat jabatan, modar aku mau, berhubung punya pangkat jabatan, gagah Pak, gagah. Mutu qoblal maut, matilah kau sebelum kau datangnya kematian. Sebab qad khosiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia dia itu mendustakan dan tidak mau bertemu Allah. Entek waktu nih wis percuma. Makanya datangnya Rasul yang membawa dinut tauhid ini sebuah cambuk terhadap kita yang selama ini ruhaniyah kita itu masih ada iman selainnya, masih ada iman selain Allah ini. Golongan satu terpecah ya, satu menjadi orang yang menerima petunjuk, artinya hidayah yang dibawa inilah kita golongan yang dimaksud manhadallah, golongan yang mau menerima hidayah. Tapi golongan yang kedua nggak mau alias menolak, dia tetap bersikukuh di dalam ajarannya.